Bali, mutiara pariwisata dunia. Namun di balik keindahannya, tantangan besar mengintai Pulau Seribu Pura ini. Krisis sampah. SD 6 Tuban yang terletak di kawasan strategis pariwisata Badung menyadari bahwa sekolah bukan sekedar tempat belajar akademik, tetapi juga benteng pertama pembentukan karakter untuk peduli lingkungan. Pada tahun 2023, kami menghadapi kenyataan pahit. Rata-rata timbulan sampah anorganik yang dihasilkan setiap hari sebesar 6,7 kg. Tanpa adanya pemilahan dan tanpa alur pengelolaan yang baik, literasi lingkungan masih berupa teori, belum menjadi aksi. Dari kegelisahan inilah, lahir sebuah gerakan yang kami implementasikan melalui program sekolah berjudul Resik. Resik merupakan singkatan dari rawat tanaman, efisiensi energi, sanitasi, pengelolaan sampah organik dan anorganik. Resik bukan hanya sekedar slogan kebersihan. Ini adalah sebuah strategi komprehensif dalam pengurangan sampah berbasis sumber. Kami memulainya dengan hal paling mendasar, yaitu dari pola konsumsi warga sekolah. Melalui Jumanzi atau Jumat Makan Makanan Bergizi, kami mewajibkan seluruh warga sekolah untuk membawa alat makan sendiri. Kami juga membuat sebuah nota kesepahaman dengan pengelola kantin terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Hasilnya, kantin kami kini bebas sampah plastik sekali pakai. Sebuah langkah kecil yang mampu memutus rantai sampah plastik langsung dari akarnya. Selain itu, kami tidak lupa mengikuti perkembangan teknologi informasi. Melalui kegiatan kokurikuler Internet Asyik, literasi digital dapat berkolaborasi dengan aksi ekologi di sekolah. Siswa menggunakan media Chromebook sebagai sumber informasi dan sumber belajar dalam riset lingkungan dalam mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Sampah bukan lagi beban, melainkan aset yang kami olah kembali untuk merawat halaman dan kebun sekolah kami. Kepemimpinan transformatif adalah tentang membangun jembatan.
Kami menjalin kemitraan strategis dengan pihak profesional seperti Eko Bali untuk menjamin alur daur ulang yang akuntabel. Setiap gram sampah yang keluar dari sekolah ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu didaur ulang. Semangat ini tidak kami simpan sendiri. Melalui jejaring grup WhatsApp dan program pengimbasan, praktik baik resik kini mulai merambah ke sekolah-sekolah mitra di Kecamatan Kuta. Karena lingkungan yang bersih adalah hak semua anak. Dua tahun berjalan, angka berbicara. Volume sampah anorganik kami turun drastis hingga hampir 50%. Tapi bagi kami, kemenangan sejati bukanlah sekadar angka, melainkan perubahan perilaku siswa yang kini menjadi agen perubahan di rumah mereka masing-masing. Resik bukan sekedar dari singkatan rawat tanaman, sanitasi dan drainase, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan sampah organik dan anorganik, melainkan aksi nyata penerapan gerakan PBLHS di sekolah. Ini dapat dilihat dari sudut-sudut sekolah yang dulunya gersang dan terbengkalai, sekarang sudah tertata dengan rapi. Penurunan jumlah sampah plastik yang sekarang sudah dapat dikelola dengan bijak yang bekerja sama dengan bank sampah. Penerapan pembelajaran berbasis lingkungan yang dikolaborasikan dengan teknologi sebagai sumber pembelajaran. Dan yang paling penting adalah sinergi seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungannya. Menurut saya terkait program resik yang ada di sekolah ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan juga siswa bisa memilah sampah mereka sesuai dengan jenisnya. Selain itu, siswa juga bisa bekerja sama dalam tim, yaitu teman-temannya, untuk praktek langsung membuat kompos dari sampah organik yang sudah mereka kumpulkan, dan juga sampah anorganiknya bisa mereka ubah untuk menjadi barang yang lebih berguna lagi. Kami sangat bangga pada perubahan positif pada anak-anak kami sejak program resik ini dijalankan. Anak-anak terbiasa membawa bekal sehat tanpa plastik ke sekolah, dan mereka juga disiplin dalam memilah sampah sampai dengan di rumah. Jadi kami merasa dilibatkan dalam perencanaan program ini, sehingga kami memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan sekolah. Dulu sampah di sekolah banyak, tetapi sekolah sekarang bersih karena kami rutin memilah sampah di kelas dan di kantin. Senang sekali karena sampah plastik yang kami kumpulkan bisa menjadi tabungan sampah yang fungsinya kembali lagi untuk kami. Kami juga diajari membuat kerajinan tangan dari barang bekas dan ekobrik. Jadi kami tahu bahwa sampah pun berguna jika dikelola dengan baik. Ya, terima kasih atas pendampingan dari SD 6. Ya, kami ditunjuk sebagai sekolah Adiwiyata. Nah, kebetulan di SD 6 sudah dapat Adiwiyata maju ke tingkat nasional, sehingga SD 6 memerlukan pendampingan di SD 1. Nah, pendampingan itu bagus bagi kami. Kami bisa mengembangkan bagaimana penggunaan dan pengolahan sampah plastik. Nah, kemudian bagaimana sekolah itu biar lingkungannya nyaman, aman, dan bersih. Dengan adanya pendampingan dari SD 6, itu terutama program resik,
Dut yang ucapkan terima kasih kepada pendamping SD 6 yang nantinya ini kan belum berlanjut. Nah, nanti tetap yang minta pendampingan lagi untuk sampai Adiwiyata ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Kami sebagai Ketua Komite SD 6 dan tokoh masyarakat sangat-sangat berterima kasih sekali kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk mengedukasi anak-anak siswa untuk memilah sampah di sumbernya. Hanya yang bisa dikeluarkan itu adalah residu. Residu tidak mungkin ada di sekolah. Jadi residu itu kami buang di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh DLK Badung ya, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Jadi sekali lagi mari kita bantu program pemerintah agar lingkungan kita bersih, lingkungan kita itu tidak kotor, terutama kita mulai dari diri kita sendiri dan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Saya Nikomang Sriwardani. Kami di sekolah tidak hanya membersihkan lingkungan sekolah saja, tetapi menanam benih karakter bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Dari SD nomor 6 Tuban, untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. SD nomor 6 Tuban